Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube gua, dan di video kali ini gua pengen bahas lagi. Sebenarnya sih gua pengen ngetes doang kualitas suara dari soundcard eksternal V8 dari brand Mixio. Karena gua belum pernah review ini, belum pernah tahu hasil suara dari soundcard ini, apakah soundcard itu sama kualitas suaranya dengan soundcard eksternal V8 dari Tab Studio ataupun dari yang ada brandnya ya. Ataukah memang jauh lebih bagus, ataukah sebaliknya? Kalau kalian pengen beli soundcard dengan brand Mixio ini, kalian bisa cek link di deskripsi. Tapi sebelum kalian klik linknya untuk membeli, ada baiknya, ada wajibnya kalian menonton video ini sampai tuntas, karena gue bakal coba untuk ngetes soundcard ini di dua device yang berbeda, yaitu di smartphone dan di PC ataupun di laptop. Gua nggak akan bahas secara detail spesifikasinya, karena ini mungkin sama saja seperti soundcard V8 pada umumnya, bentuknya juga sama. Tapi nanti kita lihat apa aja sih bedanya ya. Ini kalian dapat 3 kabel, kemudian satu soundcard dan kertas panduan. Dari boxnya sendiri dia udah beda ya. Dia punya brand sendiri, boxnya nggak kayak box yang warna kuning ataupun yang warna hijau ataupun box Tab Studio yang warna merah itu. Kemudian kalau gua ini ya, untuk beratnya sendiri gua rasa ini ringan banget, hampir sama seperti soundcard eksternal V8 yang warna kuning itu yang pernah gue comparein nih di video keluarga besar soundcard V8. Beratnya hampir sama, ringan banget. Beda dengan soundcard eksternal Tab Studio yang sedikit lebih berat. Kemudian agak sedikit gojlag kayak gitu ya. Kalau kata bahasa Sunda itu ada sedikit agak oyag gitu. Ya. Dan untuk bagian depannya sama sih seperti kebanyakan soundcard pada umumnya, cuma di sini ada tulisan Mixio The Soundcard V8. Bagian belakangnya ada penyanggah, tapi ini bukan terbuat dari plastik, ini agak-agak longgar kayak gitu ya. Gue nggak suka nih finishingnya, agak longgar. Ini ringan banget. Bagian belakang ya sama seperti kebanyakan soundcard V8, ada Live 1, Live 2, company instrument, charging, earphone, speaker, headset, condenser mic, dan dynamic mic. Depannya seperti ini ya, untuk knob control dan tombol-tombolnya kita nyalain, dan pastinya ini udah ada bluetoothnya, nanti bakalan gue coba. Dan warna LED-nya cuman warna biru aja, nggak ada warna merahnya seperti soundcard eksternal V8 Tab Studio ya. Oke, kita langsung aja cek untuk kualitas suaranya, apakah bagus atau tidak. Gue bakal pakai dua device, di smartphone satu dan di PC satu. Untuk pemasangannya pasti kalian sudah tahu lah, gue jabarin sedikit aja ya. Yang ini kalian masukin mikrofon dengan jack 3,5 mm kayak BM800, BM8000 input ke sini nih ya. Kemudian di Live 1 atau Live 1, Live 2 itu di input ke jack, lubang jack smartphone kalian. Kalau misalkan nggak nyambung dengan kamera kalian, kalian download dulu Open Camera di Google Play ya. Kemudian company instrument kalian bisa menggunakan Bluetooth untuk mendapatkan background lagunya untuk karaokean. Dan yang lainnya sama ya, ini untuk headset ataupun untuk earphone. Udah kayak gitu aja, simple. Oke, kita langsung aja cek kualitas suaranya seperti apa, apakah bagus atau tidak untuk soundcard eksternal V8 dari brand Mixio ini. So let's find out and let's go. Oke, tes 1 2 3. Oke, kali ini gua udah coba untuk menginput, nanti tunggu sebentar, ini efeknya kayaknya nggak cocok. Tes 1, oke. Tadi pakai efek elektro dan sekarang gua oper menggunakan efek MC. Oke, dan kali ini gua udah coba untuk input soundcard eksternal Mixio V8 ini ke smartphone yang gua punya dengan menggunakan mikrofon BM800 dan direkam tanpa proses editing apapun. Di sini suaranya kecil banget karena gua memutar knob control untuk volume mikrofonnya hanya setengah, dan ini benar-benar nggak kedengeran di headset itu. Gue nggak tahu apakah ini kedengeran atau tidak di recording ini. Jadi kalian pastikan menggunakan headset ya, kedengar atau tidak. Dan di sini
volumenya gue besarin. Oke, dan ini volumenya udah gue besarin. Ini maksimal ya untuk volume mikrofonnya dengan menggunakan efek MC. Nanti efeknya bakalan gue ganti-ganti ya untuk mengetahui hasil kualitas suara dari Soundcard ini. Oke, dan ini adalah hasil suaranya. Kalau misalkan gue dengar di headset cukup lumayan padat, tapi bibir gue dengan congor gue dengan mikrofon ini harus dekat banget. Ini gue kisaran 2 cm 3 cm lah, jadi suara bisa kedengar lewat headset. Kalau lewat headset ya, kalau misalkan agak jauh ya jadi hilang headsetnya. Tapi gue nggak tahu di hasil recordingnya bisa kalian dengar atau tidak. Pastikan menggunakan headset saat mendengarkan video ini. Kita coba untuk besarkan treble-nya. Oke, dan ini treble-nya udah dibesarin. Kalau menurut gue cukup lumayan ya, noise-nya bisa ditekan dan tidak terlalu berisik ya, meskipun treble dan volume mikrofonnya dibesarkan. Kita coba untuk besarkan bass-nya. Oke, dan ini bass-nya dibesarin. Cukup lumayan jernih, meskipun tidak terlalu besar untuk outputnya, seperti kebanyakan soundcard pada umumnya kayak soundcard V8U, V8S dari Tab Studio, ataupun soundcard yang tidak ada brandnya yang warna kuning ataupun yang warna hijau, itu dia lebih besar dibandingkan dengan Mixio. Tapi bagusnya dia noise-nya itu bisa ketahan, jadi nggak terlalu banyak noise yang masuk karena jangkauan polar pattern-nya kayaknya jadi kecil ya. Kita coba untuk besarkan echo. Oke, dan ini echo-nya. Untuk echo-nya, kalau menurut gue sih echo-nya terlalu over sedikit, jadi gemanya tuh jadi kedengeran banget. Tapi overall noise-nya ketahan kalau di headset gua, tapi nggak tahu ya kalian dengar di recordingnya apakah noise-nya itu tetap ada atau tidak. Nah, gua bakalan diam sebentar ya. Noise-nya ada tidak? Kalau menurut gue sih nggak ada ya. Jadi cukup lumayan lah untuk soundcard eksternal Mixio ini ya. Jadi kualitasnya untuk noise-nya tidak terlalu besar. Hanya saja sih kita dengan mikrofon itu harus lebih dekat. Jadi kalau misalkan pengen live agar suaranya bisa kedengaran langsung ya harus dekat. Kecuali kalau misalkan kalian menggunakannya untuk recording, kalian bisa up sebenarnya grafiknya nanti di software ataupun di aplikasi biar agak kedengaran. Cuma resikonya noise-nya bakalan kedengaran. Oke, kita coba untuk beberapa efek di sini kayak pitch bend. Ini pitch bend ya tetap ada seperti soundcard V8 pada umumnya. Kemudian di sini elimination. Di sini ada shockwave jadi lebih besar ya. Jadi pastikan menggunakan shockwave kalau misalkan kalian pengen hasil suaranya lebih besar, jadi echo-nya dikecilin. Cukup lumayan bagus. Gua kira bakalan agak gimana gitu nih soundcard ya. Padahal gua rekam di sini dengan menggunakan smartphone. Kita coba untuk mengaktifkan Bluetooth-nya. Sini udah ada nih perangkat V8. Jadi Bluetooth ini fungsinya untuk mendapatkan back sound. Oke, dan pastikan knob control musiknya harus dibesarkan. Kita coba untuk nyetel lagu. Dan nanti gue bakal pakai Dodge-nya ya. Mana ini file? Oke. Biar nggak kena copyright, kita setel lagu gua aja. Karena lagu gua memang tidak ada hak ciptanya. Mana ini aja deh. Gue kecilin di sininya dan kalian bisa dengar. Dodge-nya kita coba untuk nyalain ya. Oke, Dodge ini untuk ngecilin backsound dan ini berfungsi dengan baik. Kita matiin dulu Dodge. Ku coba untuk melupakan dirimu saat kau pergi jauh dariku dan tidak lagi kini ku rasakan semua belayan kasih darimu, namun ku tak mampu ingkari hatiku. Rasa ini menuntut untuk selalu mencinta. Jadi
notch-nya berfungsi dengan baik. Kalau menurut gua suaranya juga tidak parah-parah amat ya, meskipun eh, bebannya atau beratnya itu tidak seberat Soundcard V8 dari brand Tab Studio. Nanti bakalan gue coba untuk comparein ya untuk dua soundcard ini biar kalian nanti bisa memilih soundcard mana yang kalian pengen, Tab Studio ataukah Mixio. Oke, sekarang bakalan gue coba soundcard ini di device PC. Jadi nanti gue masuk ke software Adobe Audition. Jadi direkam di situ biar nanti kalian bisa lihat grafiknya seperti apa. Apakah bagus atau tidak, ataukah tinggi atau overpower atau tidak. So, let's change. Mari kita ganti device. Oke, kali ini gua udah coba untuk menghubungkan Soundcard Extral V8 Mixio ini ke laptop yang gua punya dengan menggunakan software Adobe Audition dengan volume hanya setengah ya, gak maksimal gue setting, dan kalian bisa lihat grafiknya seperti apa yang ada di software Adobe Audition, dan itu sangat-sangatlah letik ya, sangat-sangatlah kecil. Kita coba untuk besarkan si volume mikrofonnya, apakah bakalan ngabadagan. Oke, ternyata langsung ngabadagan, memang tidak terlalu besar ya, besarnya ya standar normal lah dia dan tidak terlalu overpower. Jadi ya inilah kualitasnya. Di sini gua sendiri nggak ada proses editing apapun, jadi tidak membesarkan grafiknya atau dB-nya itu tidak dibesarkan, melainkan ini langsung tanpa proses editing apapun. Oh, kemudian kita coba untuk besarkan treble-nya. Apakah bakalan ngabadagan lagi di grafiknya itu? Oke. Ya, kalau kita lihat grafiknya jadi lebih tebal, meskipun kalau dilihat di pinggir ini hampir-hampiran sama ya. Cuman memang jadi lebih tebal karena treble-nya dipakai. Kita coba untuk menggunakan bass-nya. Nah, ini bass-nya. Jadi dia lebih tebal karena bass itu nyin tebal gitu. Bikin jadi tebal si hasil suaranya. Bisa kalian lihat kan grafiknya di sini, grafiknya volume mikrofonnya setengah, kemudian dibesarin, kemudian pakai treble, dan di sini pakai bass. Ini setengah, ini dibesarin, kemudian di sini pakai treble, dan di sini pakai bass. Untuk perbedaannya cukup lumayan kalau menggunakan bass ya. Jadi ya memang tidak terlalu besar seperti soundcard yang lainnya. Apalagi sempat gua coba yang kemarin terakhir itu soundcard eksternal Cruise Pro P200, dia bisa lebih besar untuk grafiknya. Tapi yang V8 Mixio itu ya segede gini ya grafiknya ya, segede-gede ting. Kita coba untuk besarkan echo. Nah, kalau echo-nya dibesarkan, jadi ini posisinya maksimal semua ya. Volume mikrofon maksimal, volume treble maksimal, kemudian volume bass maksimal, dan echo dan lain-lain maksimal semuanya ya. Untuk kualitas suaranya sendiri bisa kalian dengar. Ini apakah bisa membedakan grafiknya? Untuk grafik yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di sini gue cuma menggunakan pengaturan knob kontrolnya saja ya. Kita coba untuk menggunakan MC. Oke, dan ini MC-nya setelah dipakai, suaranya jadi lebih padat ya. Bisa kalian bedakan kan? Kalau MC itu sebenarnya kalau misalkan tekan MC, jadi yang knob kontrol manual itu mati, karena MC itu langsung settingan otomatisnya, settingan efek otomatis dari soundcard eksternal di 8 Mixio ini. Kita coba untuk tekan Shockwave. Oke, dan ini Shockwave. Shockwave itu jadi lebih besar ya. Echo-nya juga jadi terasa banget, grafiknya juga jadi sangat-sangat gede di sini, sangat-sangat padat. Dan bisa kalian bedakan perbedaannya seperti apa ya. Kemudian ada elimination seperti kayak noise cancelling kayak itu sebenarnya ya. Eliminationnya dinyalain, baru noise-nya tuh agak sedikit hilang. Kita coba ya. Gua bakalan diam sejenak. Ada noise atau tidak? Sok dengekin aya noise tuh.
Tidak ada kan? Kita matiin ya shockwave-nya karena terlalu begini suaranya. Ini sih kayak pitch bend kayak gitu, kayak efek-efek reaksi lah. Kita coba untuk style ini, style lagu dari YouTube. Pakai lagu gua lagi ya, karena biar nggak kena copyright itu kan, nanti adsense-nya tidak ada gitu. Saya butuh itu adsense. Gak munafik atumang, kita style goyang dumang ya. Yang gua main ini sama teman gua bikin dulu tahun 2000 berapa? Gua lupa lagi. Kita pakai Doge-nya ya. Kemudian kita ada kurangan volumenya lah biar tidak terlalu besar ya. Nggak masuk padahal recordnya udah di ini tapi dia tetap nggak masuk. Nggak masuk. Jadi gua terpaksa harus mematikan ini karena tidak masuk. Jadi ini settingannya harus disetting lagi sebenarnya ya. Nah gua coba untuk menggunakan smartphone aja karena ini udah terhubung dengan Bluetooth. Kita coba untuk cek lagi lagu yang tadi ya, apakah dia akan masuk ke software Adobe Audition. Cuman jadi jelek kedengaran di headset itu. Oke. Kalau di headset tuh kekeresekan, gue nggak tahu nih hasil recordingnya seperti apa. Udah ya, jadi ketahuan lah. Oke, dimatiin aja untuk backsoundnya dan yang penting kualitas suaranya ya seperti itu ya. Tapi untuk penggunaan backsound memang agak sedikit ribet. Dan untuk dari YouTube juga, karena gue tadi coba untuk tes ke YouTube, itu sepertinya ada settingan lagi yang harus dibenarkan gitu agar bisa masuk ke Soundcard External V8 dari brand Mixio ini. So pertanyaannya, apakah ini bagus atau tidak? Dan apakah recommended atau tidak? Kalau menurut gue sih ini standar ya. Kalau rating nilai antara 70 sampai 80-an lah, 60 sampai 75 lah. Untuk rating dari Soundcard External V8. Cuman ya ringkih aja sih sebenarnya dari bobotnya yang cukup ringan, kemudian agak sedikit gojlak kalau kita goyang-goyang, dan finishing belakang itu gue kurang demen karena dia cuma asal-asalan aja nempel di baut beres gitu. Jadi ya seperti aja kekurangannya. Cuman kalau untuk kualitas sendiri ya untuk recording beginner atau pemula ya cukup bagus lah. Oke. Dan itulah kualitas suara yang dimiliki oleh Soundcard External Mixio V8. Kalau kalian pengen beli, kalian bisa cek link di deskripsi ya. Oke. Dan video dari gua, semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, jika tidak suka di dislike saja. Gua Coki Rasyandara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and sayonara.